panas sama sekali. Tetapi kita lihat tadi awalnya adalah dimulai bagaimana Denis Oncu leading terlebih dahulu. Sayang, tidak beberapa lama, lebih dari setengah lap dia harus terjatuh. Dan yang selain itu harus kita highlight adalah perebutan urutan kedua antara Ayumu Sasaki dan juga Daniel Holgado. Bagaimana nih Mas Joni melihat hal tersebut? Ya, saya sih sebenarnya tadi kalau nggak ada insiden Denis Oncu, yakin tuh sama Ayumu Sasaki yang menang. Harusnya bener tuh ya urutannya ya Mas Joni ya. Ayumu Sasaki, Joe Masia, dan Daniel Holgado. Sayang Denis Oncu istilahnya membuyarkan ini sehingga membuat kesempatan Joe Masia untuk melesat jauh. Dan yang uniknya lagi adalah ya seperti saya bilang, ini menjadi momentum buat Joe Masia untuk bisa bener-bener menancapkan kemenangan juara dunia di Moto3 tahun ini. Karena saya sempat agak ragu, malah saya sempat awalnya, wah Holgado nih bakal cespleng, nggak taunya malah Holgadonya di paruh musim kedua agak sedikit keteteran. Jadi tadi kita sempat lihat juga Ayumu Sasaki ini pun masih deket jaraknya. Jadi ini sekarang praktis nih duel 3 mata angin nih antara Joe Masia, kemudian Holgado, dan juga Ayumu Sasaki di perebutan titel juara dunia. Karena tadi Oncu sayang harus crash dan nil poin. Tapi memang kalau kita lihat bagaimana manuver-manuver yang dilakukan Denis Oncu ini terlihat sedari awal ini membahayakan dirinya sendiri dan memang akhirnya jatuh ya Taufik ya. Ya secara umum memang karakter ya. Karakter dari Denis Oncu semenjak dia balapan di piala-piala talent gitu ya memang seperti ini sih, dan memang lanjut ke sini. Dan tapi saya meng-highlightnya salah satunya adalah dengan kemenangan dari Joe Masia ini, artinya ya sedikit artinya ya Joe Masia pakai motor apa kan, artinya motor Jepang gitu. Akhirnya dia bisa memberikan satu kado manis lah di akhir pekan ini untuk pabrikan Jepang, yaitu menang Honda. Di rumah sendiri ya. Benar. Dan memang kita tahu memang ya di sini udah beratus-ratus ribu jam ya NSF 250 RW. Ya, kita dengarkan wawancara terlebih dahulu dengan Daniel Holgado di urutan ketiga. Daniel, that was a busy race. Almost second. How do you feel about third in the end? Yes, was an amazing race. Was very fast. Jaume today was incredible, but yes, I am very happy because my feeling is back. I am fast now. I need to stay calm with the championship because the championship is very long. Nothing. Now relax and ready for the next rounds. Congratulations. Ya, Daniel Holgado mengatakan bahwa itu tadi adalah balapan yang cepat, tetapi dia senang sekali karena setidaknya dia mendapatkan feelingnya lagi. Kenapa Daniel Holgado mengatakan hal tersebut? Karena terakhir kali dia ini menyentuh podium adalah di GP Austria. Ini sudah beberapa seri yang lalu. Tentu saja ini menjadi hal yang happy. Dan kita lihat highlight tadi, Mas Joni. Iya, tadi sempat kita bahas kenapa Holgado ini tidak menyangka. Tadi dia coba berhasil mengovertake, tapi di victory corner dia terlalu lebar sehingga menginjak curve ini memang agak sedikit krusial. Karena bentuknya kayak polisi tidur gitu. Makanya tadi pada saat dia melewatinya, bumpy, mau nggak mau harus menurunkan gas. Kesempatannya diambil oleh Ayumu Sasaki, ambil streaming, dan akhirnya masuk garis finish sebagai juara. Iya, kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan Ayumu Sasaki di urutan kedua. Ayumu, looked like you were getting frustrated there mid-race with Dennis, but second in the end in your home GP. Yes, I was comfortable sitting up back Masia, so I'm disappointed. I think I had the same pace. Also in the end, he was fast, but I was on the same pace. I wanted the win, so very disappointing. Team did a great job to fix the bike a little bit more, was more acceptable to ride, and I did my best, and it's also my girlfriend's birthday today, so I want to say happy birthday to her, and thanks for everything. Great job, congratulations. Saya kira seorang Ayumu Sasaki ini happy dia berada di podium kedua, tetapi dia merasa harusnya dia bisa lebih maksimal lagi karena secara race pace dia ini sama dengan Joe Masia, tapi sayangnya di urutan kedua. Padahal sebenarnya kalau kita bandingkan dari musim lalu dia ini sudah lebih baik. Musim lalu dia podium ketiga, sekarang dia podium kedua ya. Ya, menang dari depan mata gitu loh. Digangguin sama Denis Oncu. Mungkin dia nggak sempat itu doang sih. Tadi sempat tegaskan oleh yang menanyakannya, lu kecewa nggak sama Denis Oncu? Ya, dia nggak nyebutin, tapi ya dari tapi baper mungkin kelihatan dia kecewa banget. Ya, dan sebentar lagi tentunya kita akan mendengarkan wawancara dengan sang pemenang yaitu Joe Masia. Jaume, that was a wonderful display. You had to work your way through, ended up winning by a good gap. You're leading the World Championship. Yeah, it's an amazing feeling today. For sure, I was expecting another race
looking the yesterday results and my feeling. But well, I understood the track was not on the best conditions, so I tried to learn as much as possible where were the wet patches. So yeah, mentally it was a really hard race because these guys were really fast also, and yeah, let's say it's also thanks to my team, and I also want to say thanks to all the people who's looking me at home in the morning. Great job. Congratulations. Thank you very much. Ya, kurang lebih memang Joe Masia ini bisa memprediksi bahwa dia akan mendapatkan podium karena dia juga tadi mengatakan bahwa dia memang sudah yakin dari praktis udah oke, dari kualifikasi juga oke, tapi kenapa sih Taufik kok tadi dia mengatakan bahwa dia kurang merasa bahwa aspalnya atau kondisi track di sini kurang oke menurut dia. Yang pertama tadi dia bilang memang ada sisa, mungkin hujan semalam Hujan ya. tadi pagi. Hujan pagi Iya. sehingga masih ada beberapa daerah-daerah yang masih basah dan ini menurunkan grip, dan memang secara umum di luar dari hujan, Motegi tahun ini memang secara grip aspal itu memang menurun bila dibandingkan dengan yang lalu. Beberapa mungkin dari Michelin ya saya dengar juga memang secara umum gripnya juga lebih rendah, dan ini mungkin yang nanti akan menjadi masalah juga dengan motor MotoGP, ya. MotoGP juga. Aduh, Honda juga Aprilia salah dong satunya. tuh. Iya, tiba-tiba nanti ya MotoGP masih lama nih. Iya. Oke, Dan kita bisa lihat tadi ketika dia fight dengan Ayumu Sasaki dengan Holgado, itu walaupun kalau menurut saya yang menang itu Holgado, itu akan dipertanyakan kenapa? Karena ada ban belakang keluar dari track limit. Yang tadi curb dibahas sama Mas Joni itu ya? Ketika dia keluar kena curb, tapi ban belakangnya jadi kayak lompat ke arah track limit. Nyentuh warna hijau-hijau masuk kena tadi ya? hijau, dikit sebentar terus balik lagi. Wah. Makanya kalau misalkan dia nanti dua pun sepertinya akan dilihat dulu. Iya. Apakah Wah, itu bisa ngerinya jadi di- akan posisinya bisa berubah jadi nih akan balik lagi jangan-jangan. ketiga lagi. Aduh, sayang banget Holgado sih ya. 2 gitu. Dan itu tuh bener-bener di last lap, bener-bener di Bener. Pada saat tikungan fight. ya, di lurusan Iya. yang terakhir. Iya, Dalam iya. arti sebenarnya, dan kita lihat saat ini adalah David Alonso yang berada di urutan keempat. Luar biasa sih. Dia finish 7 tapi pasangan di keempat. Benar. Oh iya, kita belum bahas Mario Aji nih. Betul. Tadi kita tidak melihat Mario Aji di urutan 20 besar, dan kita nanti akan menunggu informasi ya Taufik ya. Iya, belum ada soalnya Finish di resultnya. urutan berapakah Mario Aji, karena tadi dia stuck dari urutan ke-24. Betul. Ya, berarti saat ini dengan urutan 1 menjadi milik Joe Masia di seri Jepang ini, urutan kedua adalah Ayumu Sasaki dan urutan ketiga adalah Daniel Holgado. Jadi urutan 3 besar klasemen juga masih sama persis saat ini, tetapi bedanya 1, 2, 3 benar-benar sama ya di klasemen ya, artinya ya, benar. Sama. Karena kita tahu bahwa tadinya poin antara Daniel Holgado dan juga Ayumu Sasaki ini benar-benar sama, tetapi akhirnya mereka bisa ngegap dan masih ada sisa 6 seri lagi setelah seri Jepang ini. Dan kita tahu bahwa Mas Joni dan juga Taufik tadi mengatakan bahwa di sini kurang lebih untuk Moto3 ini bisa diprediksi secara persaingan ya. Iya. Dan kita menariknya adalah kalau kita lihat bahwa Jaume Masia sepertinya memperoleh kayak angin ya, dimana ketika masuk paruh musim kedua, terus habis itu kita lagi lihat ada beberapa balapan-balapan di luar Eropa, kelihatan bahwa dia tuh trennya naik. Sementara kayak Holgado ya, bahkan kelihatan agak sedikit Kesulitan. stagnan dan Karena kan arahnya turun. Holgado kan belum balapan di Flyaway Round. Iya, benar. Karena kan mulai debutnya juga. Iya Debutnya sih. dia sih masalahnya gitu. Dan Jadi beberapa kendalanya lagi kan dia bersama tim istilahnya tim Tech 3 yang juga ya secara Moto3 itu sebenarnya ini baru-baru juga. Jadi MotoGP-nya gas-gas, Moto3-nya malah KTM. gitu. Iya benar, dan juga akhirnya kita sudah mendapatkan informasi mengenai Super Mario Aji. Tadi dia start dari urutan ke-24 dan ternyata finish di urutan paling terakhir, yaitu di urutan ke-23. naik satu posisi ya berarti. Naik 1 posisi dan finish ya. Betul. Yes. Ya, saat ini suasana di Jepang, kita akan menunggu podium seremoni untuk kelas Moto3, di mana kalau kita membahas Jepang ini, kemarin-kemarin pada saat sesi praktis aja udah rame, tapi memang daya magis Jepang ini adalah dari penontonnya nggak kalah sama Indonesia, di mana fans-fansnya loyal banget ya. Iya. Itu dia, itu yang sangat luar biasa buat Jepang. Makanya kalau umpamanya mungkin usul itu ya jangan terlalu back to back lah gitu. Misalkan kasih waktu
di 2 minggu. Jadi Pas nih kan kayak sekarang kan? kita ketemu India dulu. Oh, dengan Indianya Ya, jadi mungkin si pembalap-pembalap bisa datang lebih awal, jadi interaksi dengan fansnya makin Ya. seru. Dan yang uniknya lagi lah fans-fansnya itu kadang-kadang bikin ya barang-barang merchandise yang unik untuk Jadi mendukung secara umum pembalapnya. heritage racingnya tuh kental. Iya, Jadi nggak hanya rame, Iya. betul. ya tapi dia juga kayak yang menyatu dengan balapan itu sendiri, dengan Iya. sportnya itu sendiri. Jadi emang benar-benar entusias itu. Iya, Jadi benar entusias motorsport. Jadi nggak hanya rame doang. Bener sih. Mereka ngerti balapan, mereka tahu dan mereka mengikuti dan semuanya, dan ini membuat jadi environment atau atmosfernya jadi cukup positif Iya. sih kalau Dan menurut saya. hal tersebut tentunya memberikan semangat tersendiri bagi para pebalap Iya, di sana iya, tentunya, dan juga interaksi langsung dengan para fans-fansnya. Tapi memang benar sih, Jepang ini merupakan salah satu fanbase MotoGP yang besar. Benar ya tadi kalau Mas Joni bilang gapnya ini antara India ke Jepang cuma 1 minggu sih. Kalau nggak pasti lebih heboh lagi acaranya. India, maaf maksud saya Jepang ke Indonesia ini 2 minggu nih. Lumayan. Bener banget, karena kita tahu pasti di sela-sela antara Jepang dan Indonesia udah padat banget nih schedule-nya para pebalap ini ya Betul. untuk menyapa fansnya. Feni yakin banget nih, Pasti banyak nih 2 minggu ini pasti siap-siap Indonesia nih. Dan bahkan kan kabar baiknya lagi ntar di MotoGP Indonesia itu beberapa pembalap MotoGP pun akan tampil. Kenya Bastianini, Luca Marini, dan bahkan Alex Rins mungkin juga ya? akan itu lagi. Jadi benar-benar semuanya ya full tim lah di Indonesia ini. Oke. Baiklah, kita dengarkan terlebih dahulu National Anthem of Spain. Spain. Kita ucapkan selamat tentunya untuk Joe Masia yang berhasil meraih kemenangan di seri Jepang kali ini, di mana ini adalah kemenangan ketiganya untuk musim ini sekaligus yang kedua berturut-turut setelah seri India sebelumnya. Dan urutan kedua menjadi milik pebalap tuan rumah yaitu Ayumu Sasaki yang tahun lalu finish di podium ketiga. Dan urutan yang ketiga adalah Daniel Holgado. Ini podium pertamanya setelah tadi Feni bilang setelah GP Austria. Jadi ini Austria. Pas awal-awal after summer break. Iya, benar banget. Dan saat ini kita lihat ini adalah final result yang tadi kita juga sudah sempat membahas. Ada di belakang kita ya. Di urutan keempat adalah Stefano Nepa dan juga Ivan Ortola, rekan setim dari Stefano Nepa. Dan urutan berikutnya adalah Ricardo Rossi 13, di atasnya ada Tayo Furusato di sana. 12, luar biasa. Ya, dan urutan ke-15 menjadi milik Joel Kelso. Dan Mario Aji tadi adalah finish di urutan 23 atau urutan paling belakang. Di atasnya adalah ada pebalap wanita satu-satunya di Moto3 saat ini yaitu Ana Carrasco. Jarang-jarang tuh biasanya di bawahnya Mario. Iya, benar sih Ana Carrasco ya tadi. Dan Dennis Oncu tadi tidak finish dan juga ada beberapa pebalap lainnya juga. Dan saat ini kita lihat ini adalah Riders Championship untuk kelas Moto3, 199 poin menjadi milik Joe Masia di urutan teratas, dan Mas Joni di urutan kedua dan ketiga. Ini dia. Holgado bandnya berbeda 6 dan 9 poin. Jadi masih ketat nih. Masih ketat dan juga di luar daripada urutan 3 besar yaitu urutan 4-5 masih mungkin saja sebenarnya di sisa balapan yang ada 6 asalkan seri jangan nanti. bikin kesalahan crash yang tidak dapat poin. Wah, ini Dennis Oncu nih berarti ya. Jangan sampai. Benar sekali. Semoga manuver-manuvernya yang membahayakan dirinya sendiri dikurangi gitu ya. Seenggak-enggaknya kencengin finish aja. Kencing, kenceng gitu. Yang penting gas terus gitu ya. Dan juga kita lihat ini adalah urutan ke-20. Mario Aji ya di 26. 26 Mario Aji. Dengan 4 poin ya. 4 poin. Yes, benar sekali. Itulah tadi untuk Rider Championship di Moto3.
pembalap Malaysia tuh, Damok. Syarifuddin Asman. Syarifuddin Asman, oke saya cari Damok nih yang nggak akan ada karena itu adalah nickname-nya dan ini adalah Constructor Championship Honda untuk masih ya mimpin. benar sekali untuk Moto3. KTM ya? Yes, KTM. well nanti tentunya kita akan menyaksikan Moto2 tapi sebelumnya Feni pengen ngasih kuis dulu nih untuk GP Mania karena udah dari tadi stay bareng sama kita, pengen ngedapetin hadiah yang spesial nggak sih? Dengerin dulu. Nah, kuisnya ada 2. Kuis yang pertama, Feni bacain dulu ya. Kuis pertama, sejak tahun berapa Takaki Nakagami terjun ke MotoGP? Gampang nih, pasti pada tahu kan ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar di foto yang tadi kalian lihat ya GP Mania. Jangan salah nulis jawaban kalian. Nah, jika jawabannya benar hadiahnya adalah helm keren. Tuh, kalau misalkan kalian salah ngejawab di kuis pertama, tenang. Ada kuis berikutnya atau kuis yang kedua. Kuis yang kedua adalah siapa rider yang akan finish di posisi 1 di MotoGP Motegi? Nah, jawabnya di foto yang ini ya, di Instagram kita @officialmotogpt7. Hadiahnya apa sih? Kalau benar hadiahnya adalah 1 paket ban. Nah, kalau misalkan kalian bener nih yang ngejawab atau memberikan prediksi di foto tersebut, jangan lupa ikutan juga dong podium race. Karena podium race ini, kalian ini memprediksi urutan 1, 2, 3, dan 7. Kalau bener, hadiahnya jutaan rupiah. Dimana podium race ini akan ditutup 30 menit sebelum balapan MotoGP dimulai. Dan harus juga sama data yang diberikan. Kalau data yang diberikan tidak sama nih dengan identitas kalian, sudah pasti didiskualifikasi. Well, setelah ini kita bertiga akan kembali lagi untuk membahas mengenai Moto2. What? Warga harus tahu, ada program baru nih. Ayo tebak, kira-kira pejuang subuh kita kali ini? Ditambah